tema acaranya sih. Nama acaranya. Nama acaranya. Cuma emang udah ada. Udah ada. Ngobras. Apa? Ngobrol bareng sekolah. Iya. Kayaknya udah ada deh itu ngobras. Ya udah. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, kali ini kita kedatangan tamu seru banget ya. Yes. Tamu spesial ya men ya. Tamu spesial. Pakai telur. Pakai telur. Keras spesial. Ini banyak banget muridnya. Yes, bener banget. Dan kita spesial banget mengundang beliau-beliau ini khusus ke UMN menceritakan gimana sih sekolah sekarang gitu ya. Yes. Langsung aja lah, nggak usah berlama-lama Oke. lagi. Langsung kita panggil Ibu Regina dan Bapak Obed. Bagi yang belum tahu ya, Bu Regina dan Pak Obed ini dari SMA Strada Thomas Aquino, Tangerang ya. Tangerang. Oke, Pak, Bu boleh dikenalkan ke teman-teman mungkin Lebih dalam lagi. Tadi lagi. kita baru namanya Yes. aja. Di sekolah tuh apa sebagai guru apa segala macam gitu ya. Ya, boleh. Siapa? Saya dulu ya. Yes. Oke, saya Ibu Regina. Kebetulan saya ngajar di SMA Strada 1 Thomas Aquino Tangerang. Tepatnya di Pabuaran ya, Taman Pabuaran. Itu Jalan Kavling Surya Pabuaran. Jadi deket sama Cimone gitu. Saya guru BK gitu ya. Kalau misalnya dibilang guru BK ya belum senior amat gitu ya. Gitu. Di Thomas itu ada 3 guru BK. 1 saya, lalu kemudian yang kedua Pak Alexius, lalu yang ketiga Pak Obed. Monggo Pak Obed. Oke, makasih Bu Regina. Perkenalkan, nama saya Michael Obed. Kebetulan saya mengampu bidang bimbingan dan konseling untuk kelas 10 di SMA Strada Thomas Aquino. Demikian. Oke. Pak Obed kelas 10, Bu Regina Kelas 11. berarti kelas 12-nya Pak Alex. Iya, betul. Oke, Pak Alex berhalangan hadir ya Bu ya. Yap. Ini ya Bu ya. Lagi mengejar impian. Salah apa? Menggapai cita-cita. Menggapai cita-cita, bener. Jangan cepet puas bro. Iyalah, harus. Kayak dulu kan? Apa tuh? Yes. Oke, lanjut. Bu, Pak, jadi kita undang ke sini tuh kita mau ngasih apa ya? Gambaran ya kan. Sekarang kan tadinya tuh kita cuma ngundang internal aja Bu, tapi akhirnya musim ini kita ganti menceritai banyak episode-nya. Oh iya. Ya, season yang ini kita mau undang dari eksternal Bu, jadi dari sekolah-sekolah, guru-guru BK kita undang, Yes. ngasih pemaparan mungkin, ya nggak sih, ke guru-guru BK yang lain mungkin yang di Tangerang, Jakarta, Betul. atau di luar dari Jakarta juga gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih Bu persiapan nih menghadapi, terutama Bapak sama Ibu ya, menghadapi sekolah online ini gimana sih? Apa aja sih yang harus dipersiapin? Kaget gak sih awal-awal harus kuliah online, sekolah online gitu? Boleh diceritain Bu, Pak? Mungkin dari Ibu Regina dulu ya. Ya, sebenarnya pada umumnya pasti semua itu kaget ya dengan situasi seperti ini. Kita yang awal kita harus sekolah di rumah itu waktu bulan Maret 2020. Yang dimana kelas 12 itu lagi pada ujian ya, ujian ujian kelulusan waktu itu. Lalu kemudian baru berapa hari ngejalanin ujian itu kita sudah minta anak-anak untuk di rumah gitu. Itu kan suatu hal yang kita juga bingung sebagai guru gitu ya, kaget gitu kan, kita harus di rumah semuanya, nggak boleh ada yang kerja dan segala macem. Jadi untuk sistem kepanitiaan pun itu juga kita harus ubah gitu kan. Nah lalu kemudian untuk mengkondisikan anak-anak kelas 10 dan 11 itu seperti apa, waktu itu kan kebetulan kelas 10-11 lagi libur ya, jadi kita masih fokusnya kelas 12 gitu. Nah begitu kelas 12 selesai ujian, anak-anak harus masuk kelas 10 dan 11-nya, baru kita merencanakan kira-kira kita mau bagaimana nih gitu kan sistemnya. Lalu kemudian awal-awal pertama kali itu 3 bulan pertama itu kita masih menggunakan WA, Line gitu. Jadi pemberian tugas masih menggunakan seperti itu. Jadi pengajaran pun hanya kayak satu arah aja gitu loh, belum ada Zoom ya gitu kan. Zoom kan kalau nggak salah baru-baru pandemi 2 bulan ya kalau nggak salah itu. Nah baru keluar Zoom itu, baru kemudian kita coba untuk belajar untuk menggunakan Zoom gitu ya. Lalu kemudian ada Google Meet gitu ya. Lalu kemudian juga bisa pakai yang lainnya lah gitu. Nah jadi dari situ kita sudah mulai mencoba untuk menggunakan teknologi ya. Lalu kemudian kita juga memberikan motivasi ya tentunya kepada anak-anak. Pasti gini, anak-anak
anak-anak yang namanya masih kelas 10, 11, 12 itu kan masih di zona yang namanya mereka butuh teman. Betul. Ya, butuh ketemu teman, butuh ketemu ya mungkin juga mereka lagi fasenya di mana mereka lagi suka-suka sama lawan jenisnya gitu ya. Nah itu kan salah satu sebenarnya membuat mereka motivasi ya, ada motivasi seperti itu. Kita kuatkan mereka gitu. Dan jujur aja saya pribadi ya waktu pertama kali harus di rumah itu cukup stres juga sih gitu ya. Cukup stres kenapa gitu kan? Karena nggak terbiasa yang namanya ngajar di rumah gitu, apalagi BK itu kan harus ketemu sama anak, ya kan, harus ketemu dengan anak, terus kemudian harus interaksi gitu kan, kemudian ini gimana ya caranya buat komunikasi dengan orang tua gitu kan, ada orang tua yang nggak bisa menggunakan teknologi, nah itu hal-hal semacam itu yang mesti kita gimana ya caranya ya, mesti gimana nih gitu. Apalagi waktu 3 bulan pertama kita nggak boleh sama sekali ngundang orang tua gitu kan. Akhirnya pas lagi pemanggilan orang tua dan segala macam, kita membutuhkan murid ya kan, anaknya sendiri. Jadi apa-apa coba ajarin mama papahnya untuk menggunakan aplikasi Zoom gitu supaya kita bisa ketemu gitu. Nah mulai dari situ kita sudah bisa komunikasi. Jadi tidak cuma by phone atau by WA atau segala macam, kita bisa menggunakan pakai Zoom. Jadi tatap muka gitu. Nah itu saya lakukan waktu itu bimbingan kelompok ya. Biasa lah ya kalau setiap kali mau rapotan, mau ujian itu ada pemanggilan orang tua gitu kan. Kita mesti bisa walaupun pandemi kita masih bisa bekerja di rumah gitu kan. Nah lalu setelah itu pergerakan semakin bergerak, kita sebagai guru juga pengen maju ya tentunya gitu kan. Karena bulan Desember dikatakan bahwa kita boleh bulan Agustus itu kita sudah boleh tatap muka, tapi shift-shiftan ya kan waktu itu katanya ngomongnya seperti itu. Tetapi dalam kondisi seperti itu kita kayaknya masih belum memungkinkan karena zona di Tangerang khususnya daerah kita di Pabuaran itu masih zona merah gitu. Jadi sekolah pun belum berani, kepala cabang belum berani, kepala sekolah juga belum berani. Akhirnya kita memutuskan untuk tetap di rumah, kemudian kita belajar di situ karena Bapak Ibu guru sudah bisa masuk ya, sudah bisa masuk tapi 50% gitu, 50%. Jadi shift-shiftan juga. Jadi misalnya seminggu itu bisa 3 hari, bisa 2 hari gitu. Jadi ada waktu di mana kita belajar bareng. Jadi Bapak Ibu guru yang punya ilmu gitu ya, punya ilmu tentang teknologi, kita belajar bareng. Jadi entah itu kita bisa pakai YouTube kan bisa live streaming ya. Nah di situ gimana sih cara kita bisa menggunakan itu, kemudian belajar ngajar juga dengan cara misalnya pakai Google Meet atau misalnya pakai psikologi ya. Nah semacam-macam itu yang kita butuhkan adalah guru-guru teman-teman. Jadi partner kita satu sekolah itu yang punya keahlian apa, kita belajar bareng. Nah jadi bulan Agustus atau bulan apalah saya lupa, pokoknya pas kita udah mulai ada pergerakan boleh masuk itu kita belajar bareng gitu. Jadi dalam seminggu itu kita benar belajar di situ. Jadi misalnya Pak Obed dia keahliannya di mana, kita belajar di situ. Lalu kemudian saya keahlian di mana, kita belajar itu. Pak Alex keahliannya di mana, kita belajar itu. Jadi dalam satu hari kita fokus belajarnya apa dulu gitu. Jadi sehingga Bapak Ibu guru juga bisa tinggal pilih sebenarnya kita mau belajar dengan metode apa gitu. Jadi sebenarnya kalau di Thomas itu sudah kita persiapkan gitu loh. Nanti kalau misalnya nih bulan Januari disuruh masuk nih, ya kita nanti shift-shiftan aja gitu. Jadi nanti ada Bapak Ibu guru yang ngajar di sekolah, tapi kita kita tembak dengan Zoom lewat entah itu live Instagram atau misalnya entah itu live di YouTube atau bagaimana. Nah itu kita mesti belajar dari situ juga. Berarti ada transfer knowledge lah ya Bu. Ya betul banget ya, itu perlu. Berhenti belajar ya Bu ya. Ya kita nggak berhenti belajar gitu. Kalau Pak Obed gimana Pak menyikapinya Pak? Nggak jauh beda sih sama yang dibilang Bu Regina. BK itu sebetulnya berangkat dari data ya. Jadi kita sebisa mungkin kumpulin data serealistis mungkin datanya untuk menyusun sebetulnya model pembelajaran apa yang
efektif untuk menggantikan model pembelajaran pada umumnya seperti itu. Jadi kalau tadi Bu Regina sempat singgung dari segi kompetensi di bidang IT, kalau saya mungkin lebih dari segi isinya. Jadi apa yang mau kita bawakan, tapi berangkat dari data tadi, instrumen yang mau kita bagikan, kemudian data yang kita dapat itu seperti apa. Itu sih. Jadi pakai data juga ya, Pak? Iya, pakai data. Data mining bro. Data. Beda, Bang. Lo nggak kan bener kan diolah kan? Oh iya. Lo dapetin data dulu, terus diolah. Oh yang cocok metode ini nih sebenarnya. Iya. Harusnya strateginya kayak gini di proses. Evaluasi, analisis ya. Ya, keren banget kan. Tapi dari segi sekolah memfasilitasi semuanya atau ini kesadaran dari guru-guru? Puji Tuhan sih ya, kita semua kayak kita punya apa yang kita punya, yuk kita bagi gitu. Jadi kita benar-benar dari kita sendiri, dari kita untuk kita gitu. Ya puji Tuhannya ya gitu, guru-guru Thomas gitu. Jadi benar-benar kita sama, kita punya apa sih, yuk kita bagi gitu. Jadi jangan cuma buat diri sendiri gitu. Keren. Pak Ubed nih, Pak Ubed nih. Ya. Apa, belajar apa sih Pak selama pandemi ini? Mungkin nanti satu-satu ya Bu. Ya. Ya. Belajar apa sih hal yang baru Pak selama pandemi ini? Ini juga menarik. Ini menarik banget, karena kan tadi kan ada transfer knowledge, segala Iya. macam. Apa sih Pak Ubed yang pelajarin dari yang, oh saya nggak tahu apa-apa tadinya, terus Tentang jadi, ini. Iya tentang ini, terus tahu-tahu bisa nggak usah ahli lah ya, tapi at least tahu, oh kayak gini ya caranya, kayak gitu. Oke, mungkin dari segi IT, khususnya layanan konseling di dalam arti yang online, cyber counseling. Saya berkonsep. Itu jadi kita memang dituntut untuk menguasai berbagai aplikasi yang menunjang itu. Jadi dari memang keadaan yang berubah ini mau tidak mau kita dipaksa untuk berubah atau mati. Yes. Wah, mati. Orang yang bisa lolos dari sini itu orang yang bisa beradaptasi. Yes. Kalau Bu Regina apa sih Bu yang Ya, kalau saya sih sekarang ahli? sebenarnya sama sih dengan Pak Obek gitu. Kita waktu itu pernah ada pelatihan ya Pak Obek ya, ada pelatihan Banyak juga pelatihan ya? MGBK gitu ya, MGBK gitu kan. Kita belajar gitu ya. Saya juga keren juga ya, ternyata bisa saya berkonseling loh gitu kan. Karena kita pikirnya ya konseling kita cuma bisa pakai Zoom, ya janjian dengan anak pakai misalnya chat ya kayak gitu. Tapi ternyata kita bisa punya website sendiri gitu kan. Tapi memang websitenya bukan website pribadi gitu ya, website kita pakai, terus kemudian kita bisa undang anak-anak di situ gitu kan. Lalu kemudian anak bisa chat dengan kita gitu, lalu kemudian bikin janjian sama kita. Terus saya bilang, wah keren banget ya ini gitu kan. Nah itu saya juga belajar dari situ, bisa nih diaplikasikan nih di Thomas gitu kan. Nah, lalu yang kedua sih sebenarnya lebih kepada apa ya? Ini lebih ke feeling ya, lebih ke sabar gitu. Kita dalam mengendalikan emosi gitu, itu kita juga mesti belajar lebih banyak belajarnya di situ. Gitu. Apalagi kan tugas-tugas anak tuh banyak ya, Pak ya. Jadi kita bisa nge-push anak tuh dengan cara apa? Kita sama-sama kita tar dulu aja anak-anak ya gitu. Itu sebenarnya cara untuk ngajarnya sih ya, untuk mendampingin anaknya supaya mereka nggak stres juga gitu. cyber counseling? Saya tambahkan sedikit, aplikasinya itu namanya Wix.com sama Padlet. Wix.com dan Padlet. Padlet. Iya. Jadi itu isinya kita bisa konsultasi dengan guru yang kita mau Yes. atau Iya. gitu Betul. ya? Bisa buat schedule juga. Ya macam-macam deh. Kalau dijelasin bingung soalnya kan kita harus praktekin ya. Iya. Dan itu sudah digunakan di SMA Street Thomas Aquino ya? Iya, sedang berjalan. Iya. Jadi bisa tatap muka juga dong berarti ya? Atau Kalau by phone atau tatap chat muka, doang gitu? Saya belum coba ya kalau tatap muka. Gimana Pak Ubed? Lebih ke dia tuh susunannya kayak aplikasi kayak blog gitu, di mana di dalamnya terdapat apa ya, opsi-opsi untuk misalnya buat janji atau di situ kita bisa menyajikan materi juga dalam bentuk video, macam-macam sih. Jadi ya tergantung mereka mau pilih yang mana begitu. Apa bentuknya? Kayak Iya. LSM gitu loh. LSM. Ya jadi modelnya kayak kita udah nge-upload semua data, jadi anak tinggal buka. Ya. Sama sih kayak Google Classroom sih judulnya, Cuma cuman lebih- kalau Google Classroom nggak bisa chat secara langsung ya. Ini Gitu. lebih Dia mesti buka kompleks, komen lebih dulu. keren lah pokoknya. Pokoknya lebih keren lah.
Tapi Pak Bu, kalau di Thomas Aquino itu masih ada tatap muka nggak kan ya Bu ya Pak? Untuk kelasnya, untuk mengajarnya gitu masih ada kan ya Pak? Atau Selama pandemi ini? Iya, selama pandemi ini. Nggak ada. Oh belum ya. Nggak ada, belum Oke, ada. oke. Jadinya jadi via chat. Gitu. Via Zoom meeting ya. Zoom meeting. Tatap muka virtual. Oh, lah tatap ya. muka virtual. Iya, virtual. Tatap muka virtual, iya. Tatap muka virtual wajib lah. Itu wajib hukumnya. Gua ada. Salah Bu. Ya aku belum ngumpul ya. Iya, iya. Berarti ini Bu, kemarin sempat kita pertanyakan juga Bu dengan narasumber sebelumnya. Karena ini unik sebenarnya. Ini kan tricky sebenarnya. Ya. Jadi kalau anak nih mau curhat nih, ya kan? Pasti ada aja, ya kan? Ada yang putus cinta, Iya. selama pandemi ini gara-gara Nilainya jadi turun. nilai jadi turun, Iya. nggak semangat sekolahnya berkurang, Iya. segala macam. Dia pengen private tatap muka. Saya jujur aja kalau mau saya curhat sih, saya malas lewat chat. Saya pengennya Iya. sih yang interaksi langsung segala macam. At least ngomong lah. Nah, itu gimana Pak Obed dan Bu Regina untuk nanggepin mereka yang mau untuk kayak teleponan atau Masih terbuka nggak sih? masih terbuka nggak? Mau siapa dulu? Saya? Obed dulu aja. Oke. Pak Bu. Yang pertama, kalau mau tatap muka, saya harus melihat tingkat urgensinya. Apakah ini putus cinta sampai tingkat ingin bunuh diri atau depresi gitu? Ataukah hanya sebatas ingin melampiaskan emosi? Memang ada beberapa anak yang ya cerita juga soal itu. Ya saya juga bilang ke mereka, guru BK itu teman kamu. 24 jam Bapak siap melayani kamu. Saya bilang begitu. Beneran dong, 24 jam. Ada yang chat jam 2 subuh, jam 4. Bapak layani? Iya, Gila, sadis. tergantung bangunnya sih. Oh iya. Iya. Sih. Bener sih. Tergantung bangunnya. Iya, iya. Gitu. Kalau Bu Regina? Keren. Sebenarnya untuk masa keterbukaan itu memang dari anak sendiri ya, gitu dari anak sendiri. Jadi kalau misalnya mereka pengen konseling gitu ya di jam-jam, emang kita sudah dilatih juga nih, Memang guru BK itu wajib 24 jam itu stay, benar-benar stay gitu kan. Tapi nggak dalam arti 24 jam kamu harus bangun gitu ya, enggak gitu. Tapi ya sebisa mungkin itu direspon. Maksudnya 24 jam itu sebisa mungkin responlah chat anak atau komunikasi anak gitu. Kalau misalnya ada anak yang misalnya mau konseling gitu ya udah nggak apa-apa, kita layani gitu kan. Bentuk keterbukanya seperti apa gitu kan. Misal kita tanya dulu sama seperti yang dibilang Pak Obed gitu kan, apakah ini urgent banget apa enggak. Kalau misalnya urgent banget ya saya coba komunikasikan, saya kayak misalnya ada jadwal ngapain, tapi kalau misalnya itu urgent buat anak, saya duluin dia gitu karena apa, saya selalu tanya, ini konselingnya mau konseling apa nih, tentang jurusan kah atau tentang pribadi atau tentang masalah di rumah atau bagaimana. Kalau lebih ke pribadi saya duluin, tapi kalau masalah jurusan gimana kalau misalnya nanti aja minggu depan atau misalnya hari Rabu atau hari Kamis gitu. Ibaratkan itu masih bisa kita iniin kan. Tapi sambil saya bilang sama mereka, tapi kamu coba untuk baca dulu ya, kira-kira jurusan yang mana yang mau kamu ambil itu dampaknya buat kamu ke depan 10 tahun yang akan datang itu prospek kerjanya apa gitu. Itu kalau yang berkaitan dengan jurusan. Jadi biar mereka tuh ada waktu juga untuk nyari gitu. Nanti ketika kita diskusi pas hari Kamisnya itu kita udah nyambung. Saya pun sama sebenarnya ikutan nyari gitu loh. Jadi nggak cuma anak doang gitu. Jadi memang kita harus membuka itu dan kita harus bilang juga, walaupun kita ini pandemi, kita nggak bisa tatap muka, yuk kita sama-sama untuk kenali diri kita gitu kan. Kemudian kita misalnya punya feeling apa, kita punya perasaan apa, ya katakan aja. Kamu lagi bete, lagi marah, ya apa ya katakan aja, nggak usah ragu gitu. Nah itu perlu. Iya, 24 jam bro. Iya, 24 jam. Kak, mau tanya UMN jam 12. Bisa. Kamu bales nggak saya tanya? Bentar. Aduh. Gua ngantuk, Mas. Oh tapi ini beda lah, ini Beda. Ini kan urgensinya, konseling, iya yes. kalau misalnya dia lagi bete gitu kan, pernah ada ya Pak ya, berarti sampai maksudnya Iya. jam 2, emang dia urgent banget sampai harus direspon gitu ya Pak ya? Yes, betul. Wow, anak muda zaman sekarang bro. Ya kalau saya jadi Pak Obed,
kamu nggak tidur atau lagi keliling pos kamling aja kan ya kan. Karena yang namanya feeling itu nggak bisa diiniin sih. Beda dong, bro. Karena gini Bu, ada saya baru baca tadi pagi berita kemarin sih sebenarnya ada selebgram bunuh diri Bu, Oh iya. gara-gara putus cinta. Itu kan Iya. hal yang Di Bali ya. yang di Bali. Yang nggak tahu ini kebenarannya, tapi kayaknya sih iya gitu karena udah masuk ke media yang Ini ya, mainstream. ya mainstream. media mainstream udah. Nah itu kan hal yang kita bicarakan minggu lalu ternyata terjadi gitu. Iya, iya. Orang tuh ternyata butuh teman cerita kan, Betul, kayak gitu. betul. Even dia ada masalah sama keluarganya atau sama pacarnya, tapi tetap guru BK itu harus kasih fasilitas ya itu Iya. ke dia, pelayanan untuk mendengarkan curhat. Ketika spasi Pak Ubed atau guru ini tinggal pilih. Karena tingkat stres anak lebih tinggi Oh loh iya, benar Bu. saat Sama, pandemi sama. ini. Iya. Iya. Karena gini, ada anak yang nggak betah di rumah ya sebenarnya, makanya dia larinya saya suka sekolah gitu. Saya suka sekolah, mending saya ada ya kita kalau misalnya ini dari pagi itu ya, dari pagi mereka sekolah, nanti pulang itu jam 6. Kita mau pulang nih, guru-guru jam 6 baru pulang. Dia belum pulang. Dia belum pulang. Nah, itu sebenarnya ada tanda tanya. Iya. Kenapa ini anak betah banget di sekolah gitu? Dan guru BK-nya nggak boleh pulang sebelum anak semua Iya, pulang. semua anak- Gitu. Iya, begitu. Usirin aja, Pak. Kita pernah ngusirin kok, kita pernah ngusirin. Maksudnya dalam arti, pulanglah gitu. Kita juga butuh istirahat gitu kan. Dalam arti seperti itu kan. Mana juga manusia Iya, gitu Pak. kan butuh Benar, Pak. istirahat. Iya, gitu. benar, benar, Kamu nggak pulang, ada apa emangnya? Nah dari situ biasanya ada bentuk keterbukaan lagi, bisa panjang, bisa sampai jam 8 malam. Saya pernah konseling sampai jam 8 malam Aduh. di sekolah itu. Kayak gitu. Keren. Berarti teman curhat. Teman curhat. Lu kalau mau curhat boleh. Nanti gua sendiri satu-satu gua kerjain. Pak pagi. Pak saya mau curhat Pak. Kamu bukan murid. Nah ini banyak terjadi hal yang kocak-kocak juga nih Bu, biasanya nih Bu. Dari Pak Obed atau Bu Regina atau dari teman-teman guru mungkin yang punya pengalaman hal lucu nih. Karena kemarin beberapa minggu yang lalu Minggu saya sempat yang lalu. lihat ada guru, salah satu guru itu kan kreatif ya, maksudnya tiba-tiba ngilang gitu, ngajar anak TK atau SD gitu tiba-tiba I see. Iya, hilang. kayak Naruto-Narutoan gitu loh. Mahasiswa bukan? Apa guru? Itu Mahasiswa. ya? Mahasiswa ya? Ada juga yang Anak sekolah. anak sekolah puff gitu hilang, itu kan hal yang menarik ya kan. Ada nggak sih Pak Bu pengalaman yang menarik yang lucu selama ini ngajar kayak gitu nemuin? Anaknya lupa off cam, ternyata Iya. tidur Atau nggak lagi ngomong sama siapanya? sama pacarnya gitu, ada nggak Pak Obed, Bu Regina? Kalau saya sih lebih kebanyakan tidur ya. Tidur ya, Ih, saya sih dengan bete tidur banget. itu. Terus sama mereka itu kayak nyanyi, terus dia nggak sadar bahwa kan? ininya nggak ke unmute gitu, nggak ke Nggak mute ke gitu mute. kan, nggak ke mute gitu. Nah dia nyanyi gitu kan, semuanya pada dengerin kan ya, terus pada senyum gitu kan ya. Terus ada temennya ngambil gitar, jadi baru dia sadar gitu. Baru dia sadar kalau lah ini loh gitu kan, aduh bu maaf bu gitu ya. Jadi Konser memang gitu. sebenarnya kalau untuk hal itu sih, kalau saya pribadi ya itu nggak masalah Iya. gitu loh, karena kan mereka juga butuh ya Bener. yang namanya nyanyi, yang namanya ngegitar, kan itu ngikutin hobinya Iya, mereka iya. gitu. Konser online. Kalau Pak Obed gimana Pak? Kalau saya pernah mendapati seorang peserta didik main TikTok ya pada saat nge-zoom. Tapi di unmute untungnya. Tapi kan saya suka ngecek ya. Terus nge-record juga kan. Dari situ ketahuan sebetulnya. Hebat nih, pakai record ya. Nah, ini apa menarik juga ya. Tadi Bu Regina sempat bilang tadi ada yang tidur gitu Iya, ya. Nah, kalau misalkan anak zaman sekarang itu untuk grab attention-nya, apalagi setiap hari lihat layar gitu kan pasti bosan. Gimana Betul. sih cara grab attention mereka? Ada nggak tips and tricks khusus dari Bu Regina atau Pak Obed? Gimana caranya narik attention mereka gitu? Kalau kita berdua kan biasanya kalau presentasi tuh hadiah OVO gitu kan. Nah, kan? nanya. Kayak gitu. Nah kalau dari Bu Regina, Pak Obed ada nggak Untuk tips and Pak tricks? Obed. Untuk membangkitkan atensi berarti ya. Kalau saya sih lebih ke pembawaan ya. Pembawaan. Jadi dengan pembawaan kita yang semangat, dengan pembawaan kita yang energik, mereka itu perhatiin. Jadi triknya saya mengajar itu, saya diem, mereka diem, baru saya ngajar.
begitu. Jadi untuk menarik atensi di awal saya diem dulu. Memang 10 menit awal itu sangat menentukan menit-menit ke belakangnya. Ini yang dipelajari dalam ilmu public speaking. Udah gini pembawaan. Kalau saya sih tergantung ini ya, materi ya, gitu. Tapi yang namanya guru BK itu nggak monoton seperti guru bidang studi yang harus ngikutin KD dan segala macam gitu kan. Kalau saya perhatiin dulu nih anak-anaknya, ayo semua buka on cam gitu kan. Kenapa Bu mesti buka on cam gitu kan? Ya biar saya lihat ekspresi wajahmu gitu kan. Itu biar saya lihat kira-kira kamu lagi apa gitu kan, ngapain gitu. Saya ini page-nya saya iniin terus kemudian kayak gimana perasaannya hari ini, saya tanya gitu. Karena biasanya guru BK itu selalu ditaruh di akhir pelajaran. Iya. Jadi pagi sampai ini mereka guru bidang studi dulu kita dapat gitu ya. sisa semangat ya. Sisa semangat. Iya. Gitu. Kita menyemangatkan mereka. Gitu. Nah, makanya kita ini kita taruh terakhir. Ini berarti kita mesti mensiasati semuanya nih gitu kan. Nah, udah dari itu gimana perasaanmu dari situ? Kalau misalnya mereka bilang tadi hari ini ada ulangan 3 Bu atau bagaimana, oh berarti ini nggak perlu nih materi saya masukin. Capek, kan capek gitu. Yaudah sekarang siapa yang bisa nyanyi, siapa yang bisa main gitar atau main piano atau bagaimana? Yuk coba yuk kita nyanyi bareng. Nah dari situ saya biasanya, jadi saya nggak ini sih nggak terlalu kaku ya kalau ngajar gitu kan. Jadi saya biarin aja lah mereka untuk kamu maunya apa hari ini, kita mau bahas apa, saya balikin ke mereka. Itu Bu tentang ini dong, mental health atau apa gitu. Emang kalian nggak bosan apa gitu kan? Saya pertama gitu kan. Terus ada masalah ya, saya tanya di dalam kelas ini gitu kan. Maksudnya saya bilang, emang kamu nggak bosan tuh dalam arti kayak biar kita bersahabat dulu gitu baru. Iya nih Bu, sebenarnya sih bosan, cuman ada sesuatu nih Bu yang perlu kita selesaiin baru saya tangani gitu. Jadi ibaratnya ngajar di jam terakhir itu buat sesi konseling sih ujung-ujungnya konseling kelompok secara klasikal gitu. Jadi pembawaan dan satunya hiburan ya berarti. Iya hiburan lebih baik. Kita semua petak umpet hilang semua. Oh saya pernah ini ya sebenarnya iseng ya, iseng gitu ya, iseng. Udah coba ayo semuanya buka on cam-nya, terus kemudian kalian semua berdiri ya, saya bilang gitu berdiri. Dikira mau ngapain gitu ya. Saya mau ngecek kalian pakai seragam apa enggak. Nah itu kan udah menjadi salah satu fokus kan. Jadi besoknya mereka pakai seragam lengkap gitu. Itu taktik saya sebenarnya. Kalau Andri tarik perut Bu di sini. Hula hoop ya. Tapi gue pernah sih kayak gitu. Apa tarik perut? Oh lupa go off camin. Gue berdiri celana pendek kan. Atasnya kemeja bro. Aduh malu banget. Itu ada juga sih sebenarnya. Ini menarik sih kalau kita bicara sekolah online ya, tentang offline. Ada banyak perubahan yang tadinya anak itu duduk aktif, sekarang malah jadinya pasif. Betul. Biasa. Ya udahlah, nggak ada yang lihat ini juga, gitu kan. Dimarahin juga ya, tinggal dimatiin aja suaranya gitu. Terus jamnya juga jadi berubah ya kan, orang bisa tidur siang kapan aja, di sekolah kan mana bisa. Iya betul. Saya pernah lihat salah satu sarkastik di dunia pendidikan waktu itu di sosial media sempat viral juga bahwa zaman dulu kita nggak boleh bawa HP ke sekolah. Iya. Sekarang sekolah butuh HP. Itu kan hal yang lucu ya. Itu salah satu bentuk perubahan yang sebenarnya dulu di awal tuh kita dilarang-larang, tapi sekarang kita menggunakannya. Malah wajib. Nah untuk kedepannya nih Bu, nanti nih kan katanya Pak Nadiem kan Januari mau tatap muka offline ya, langsung ya Bu ya. Gimana sekolah menyikapinya atau Bapak Ibu persiapannya bagaimana gitu? Apakah menghilangkan sistem online sepenuhnya 100% atau hybrid ya. Jadi yang offline jalan, online juga jalan, atau ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tadinya nggak boleh bawa HP, sekarang jadi boleh bawa HP gitu. Mungkin tanggapannya gimana Pak? Iya, sebenarnya kalau untuk handphone itu Thomas udah diperbolehkan, ya sudah diperbolehkan. Tapi pas jam-jam belajar itu dititipkan. Jadi nanti kalau misalnya kita membutuhkan, guru bidang studi membutuhkan, kita sistemnya peminjaman gitu. Jadi kita memang sudah terlihat lah ibaratnya
kalau misalnya guru itu membutuhkan ya udah kita tinggal pinjam aja gitu. Berarti modern banget ya Bu ya. Kita itu sudah lama kok, kayaknya sudah lama kok ya. Kan saya baru 5 tahun ya di Thomas itu, jadi udah lama sebelum saya pun itu sudah gitu. Sudah ada ya. Sudah Karena ada beberapa sekolah yang masih kalau nemuin HP kita razia gitu. Iya. Ambil. Lu sekolah lu kayak gitu ya? Dulu gue SMA cuy ada razia cuy. Oh, ada razia? Wah, razianya rutin. Gue sih enggak. Tapi ya razianya narkoba, terus macam-macam lah. Berada. Enggak lah. Oke, tentang apa dari Bu Regina. Kalau Pak Obed gimana Pak? Kalau ditanya pendapatnya tentang kebijakan Pak Nadiem, saya sangat menyambut hal itu karena dilihat berkaca dari pembelajaran online selama ini, anak itu stres dan isu utamanya adalah daya juang menurun drastis. Pasif tadi itu ya Pak ya? Iya, pasif. Jadi kalau entah itu hybrid atau sepenuhnya ya semua kembali ke kebijakan pemerintah pertama, kedua kebijakan sekolah. Yang jelas saya sangat menyikapi positif hal itu karena dari segi anak pun sebetulnya udah bosen. Karena sekolah itu kan tempat bermain juga sebetulnya, tempat ngobrol, cari temen. Kita ini kan makhluk sosial ya, jadi nggak bisa terlepas dari hal itu. Nah, sekolah sendiri Pak untuk Januari nanti, apakah sudah siap untuk sekolah misalnya full offline? Kalau untuk kesiapan sih ya kita memang belum merapatkan kembali. Kalau dulu pas Agustus kita sudah rapatkan. Nah itu kita yang sistemnya shift-shiftan. Jadi ada yang masuk, nanti ada yang di rumah. Nah, tadi saya bilang tadi itu loh live streaming gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk kita menyikapinya kira-kira untuk bulan Januari ini kita belum tahu ya, kita belum tahu karena kita belum merapatkan ini. Besok baru mau rapat. Gitu. Oke. Hybrid ya? Hybrid kemungkinan Iya. ada hybridnya juga. Kemungkinan itu pasti ada seperti itu sistemnya. Karena kalau sekolah di rumah tuh nggak sekolah ya? Semua bro. Iya. Aduh, nggak asik. Masalahnya orang tua bro. Orang tua kan jadi kesel sendiri. Iya ya, ketemu anaknya lagi. Atau enggak gue ngajarin lagi gitu kan. Oh iya. Gue sekolahin anak gue biar pintar, gue sendiri Gue jadi sendiri pintar. ngajarin. Iya. Tapi ini menarik juga ya, ini menarik. Pasti ada keluh kesah kayak Iya, gitu. iya, ya. benar-benar. Oke, berarti udah boleh ini kali ya Promosi. Nah, Bapak Ibu boleh mempromosikan nih. Promosikan langsung Bu ke kamera mungkin mengenai Strada Thomas Aquino Iya. menyambut hybrid nanti. Siapa tahu Januari. ada orang tua yang anaknya SMP mau naik ke SMA Yes. Iya, gitu kan, betul lagi nonton, boleh Iya. silakan. Ya, jadi kita ini lagi buka ya pembukaan siswa baru gitu. Kebetulan gelombang pertamanya sudah ada gitu. Kemarin kita sudah mulai tes, tetapi kita akan buat lagi gelombang yang kedua. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu atau misalnya saudara yang punya anak itu mau sekolah di SMA, join gabung di SMA Thomas. Ya, nanti kalau misalnya mau tahu info berkaitan dengan gelombang yang kedua, itu bisa menghubungi nomor telepon kantor kami di 02155141110 gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana sistem pembelajarannya, itu kita juga ada YouTube-nya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu atau saudara sekalian itu bisa melihat YouTube kami di channel kami, di Instagram juga ada gitu. Tinggal ketik _Thomas_Gram. Kalau tidak salah ya, saya Betul. lupa gitu. _Thomas Gram. Iya. Gitu. Dan kita juga mau mengadakan Thomas Day itu di bulan Februari tanggal 1 2021 itu kita penutupannya di situ. Tapi untuk rangkaian acaranya kita sudah mulai di bulan Desember tanggal 19 Desember sampai bulan Januari seperti itu. Nanti ada artisnya juga, jadi tunggu aja artisnya siapa. Pasti pengen tahu kan? Masih dirahasiakan. Ini benar-benar ada artis loh. Oh iya, Iya, betul. keren. Mungkin Bapak ada yang mau Ada yang mau tambahin, Pak? ditambahin? Tadi yang lupa mungkin channel YouTube-nya kali ya. Saya tambahkan itu saja. Oh, iya. Untuk channel YouTube-nya jangan lupa di @saintthomastube. Oh iya. Iya. Saint Thomas. Saint Thomas. Iya. Tulisannya boleh gak? S-E-I Santo dalam bahasa Inggris Saint Thomas Tube. Gitu. Saint Thomas tuh keren ya namanya Saint Thomas. Saint Thomas tuh. Kalau Instagramnya tadi Saint_Thomas Gram. Iya.
St. Thomas Ground. Keren ya? Oke. Oke. UMM. Bukan. Bukan lah, nggak ada lah bro. Oke, thank you Pak Thank Obed. you. Sama-sama. Waktunya pagi ini ya. Dan jangan lupa juga kalau UMM juga ada. Yes, Kita ada sosial media kita juga, ada di Yes. Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, dan ada di TikTok, ya. Semuanya ada di @Universitas Multimedia Nusantara. Di Instagram ada satu lagi di @pmb.umn. Nah, kalau misalkan masih bingung ya kan, pengen cari tahu program studinya apa aja, kalian bisa cek di website kita di www.umn.ac.id. Yes. Kalian bisa cari education consultant atau Betul. kalian mau tanya-tanya mengenai UMN, itu bisa ada pop up WhatsApp-nya di situ. Yes. Kalian tinggal klik aja di situ, kalian bisa konsultasi apapun yang kalian mau. Asal Betul. jangan curhat tentang cinta ya, itu beda cerita. Itu ke Pak Obed sama Bu Regina. Ya. Oke. Dan kalau mau daftar bisa langsung di www.pmb.umn.ac.id. Dan bagi kalian yang mau dapetin beasiswa, jangan lupa ikutin tes beasiswa kita Tes ya. beasiswanya kalian langsung aja daftar di pmb.umn.ac.id. Seminggu sebelum tes beasiswa kita ada yang namanya info session online atau Yes. PSBB. Nanti kalian bisa cek, ikutin di situ, kalian bisa konsultasi secara online di situ, ya tatap muka virtual. Yes. Dapetin voucher. Dapetin voucher, benar. Ya. Kita juga ada program ajak-ajak. Ya. Ajak-ajak. Nah, kalian harus bisa ajakin teman kalian di bit.ly/ajak teman UMN. Oke. Banyak banget benefitnya kalau misalnya kalian bisa ajak-ajak teman kalian ikut info session, ya, ikut ngopi bareng. Ngopi bareng. Asli, itu ngopi bareng enak banget ya. Iya. Atau enggak kalian bisa ini ikut tes beasiswa. Tes beasiswa. Ajakin teman kalian ikut tes beasiswa. Benefitnya banyak banget. Itu Oke. aja. Sekian. Thank you Bu Thank you Regina. banget. Sama-sama. Kita sudah diundang nih. Sama-sama. Sampai Iya. berjumpa di episode kita selanjutnya di Yes. podcast ya. Sampai berjumpa di acara kita selanjutnya di podcast.